Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan bocoran soal pretest ya PPG dalam jabatan 2023 ataupun UPPPG 2023 untuk khusus ya, wabil khusus materi pedagogik. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload pembahasan bocoran soal pretest yang paling baru ataupun UPPPG. Sama ya teman-teman, kisi-kisinya itu sama. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya, nggak pakai lama ya Bapak Ibu guru ya. Mantap jiwa. Oke, di sini ada 3 soal yang Kak Furkon bahas ya seperti biasa ya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting ngena ya teman-teman ya. Soal pertama teman-teman bisa coba dulu. Soal kedua. Dan yang terakhir adalah soal yang ketiga. Seperti ini. Mantap jiwa ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke soal pertama. Oke, di sini ada PTK ya, pendidikan tindakan kelas ya. Di sini apa? Kita disuruh nyari masalah yang sesuai ya. Bagaimana masalah-masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Intinya kalau PTK itu apa teman-teman? Ada sebuah perbaikan, ya kan? Siklus 1, siklus 2 ya, ada sebuah perbaikan. Kalau pengertiannya panjang teman-teman ya, sejarahnya PTK itu apa, alurnya gimana, kita nggak bahas tentang itu. Intinya itu ada perbaikan pembelajaran. Itu kan teman-teman ya, agar perbaikan pembelajaran. Katakanlah di siklus 1 kita akan mengajar, kemudian ada masalah. Lah, masalah itu diselesaikan di siklus 2, intinya ada perbaikan pembelajaran. Bisa model pembelajarannya diganti ya kan, model metode diganti ya kan, metode dan strateginya diganti. Seperti itu. Berkaitan dengan ini ada revisi model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Kunci pokoknya itu di sini kalau kita nepis teman-teman ya. Nepis. Jadi kalau memang soalnya panjang-panjang teman-teman dan waktunya itu sangat terbatas ya, cuma 120 menit ya. Kalau nggak salah 90 soal lah, atau 100 soal ya, 120 menit. Jadi ini kalau kita nggak memakai ilmu nepis itu nggak nggak bakalan cukup gitu loh teman-teman ya. Oke. Em, Langsung aja yang A ya. Ini ada saat ini strategi pembelajaran ini cukup masih bisa menggunakan banyak jawaban ya. Di sini referensi menyatakan bahwa pendekatan kontekstual cocok digunakan dalam mengajarkan materi dalam pembelajaran. Oke, ini kurang tepat teman-teman ya, karena ini tidak ada masalah teman-teman ya. Tidak ada masalah, apa masalahnya? Yuk, baru saja membaca itu tidak ada masalah. Kalau PTK itu harusnya ada masalah ya kan. Entah itu apa, tidak ada masalah. Ini jawaban yang jelas salah, kita eliminasi teman-teman. Yang C, guru mendapati aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Oke, di sini ada kata-kata model, berarti kemungkinan benar. Oke, mendapati bahwa siswanya kesulitan memahami suatu materi, faktor atas saja. Ini tidak ada masalah. Benar, ada masalah, tapi tidak ada model pembelajarannya di sini. Tidak ada model pembelajaran, cuma faktor ya kan, ya, nggak ada pengaruhnya ya. Tidak ada model atau strategi ataupun pendekatan, ya kan? Berarti ini pasti jawaban yang pasti salah. Berarti kita cermati jawaban A dan C teman-teman ya, yang kemungkinannya benar. Coba yang A, yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam sehingga guru tersebut ingin mengetahui. Ini tidak ada masalah teman-teman ya. Menyadari ya, apa masalahnya ya? Menyadari. Menyadari kan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya kan, tidak ada masalah. Berarti ya fine-fine saja ya kan. Kalau di sini mendapati cukup rendah. Nah, ini masalahnya dan ini membicarakan modelnya ya kan, dengan menerapkan istilahnya memperbaiki. Jawabannya yang C. Ngena ya teman-teman ya. Oke, gampang. Jadi nepisnya kayak gitu. Jadi tidak usah dibaca semua. Kalau per PTK itu intinya perbaikan model dan ada masalah tentunya. Oke. Nah, di sini PTK itu pengertiannya apa? Itu adalah penelitian yang bersifat reflektif untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Jadi kan itu tadi ada perbaikan model, ya kan, pergantian. Nah, intinya ada perbaikan. Seperti itu. Berdasarkan penelitian PTK tersebut, maka tujuan PTK adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik
pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke, mantap ya Bapak Guru ya. Siap. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Hasil penilaian dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP, serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya disebut penilaian. Oke, mantap. Penilaian ini banyak banget teman-teman ya. Yang pertama ada autentik ya atau otentik lah ya kan sama aja. Otentik ini macam-macam, bisa formatif ya kan teman-teman, bisa formatif, bisa sumatif. Oke. Ya kan? Kalau otentik pengertiannya itu asli ya, intinya apa adanya seperti itu. Ini secara kasaran dulu ya Bapak Ibu guru ya. Karena kalau kita hafalan itu banyak sekali ya. Ini secara kasaran intinya teman-teman kalau belajar itu intinya apa? Seperti itu. Kalau di soal pedagogik pengembangannya biasanya berbasis penerapan masalah ya kan. Kita disediakan apa situasi-situasi tertentu di dalam kelas kita disuruh menganalisis. Soal model terbarunya itu seperti itu, jadi lebih ke nalarnya. Tapi kalau materinya otentik itu asli. Lah otentik itu dibagi menjadi beberapa, salah satunya adalah formatif dan sumatif. Loh, kalau formatif itu apa? Kalau formatif itu lebih ke per bab, ya kan? Per tujuan pembelajaran, ya kan? Per bab saja, teman-teman ya. Jadi intinya misalkan ini sangat cocok, jawabannya pasti formatif karena di sini per RPP lah. RPP itu kan istilahnya satu bab ya. Satu bab itu satu RPP teman-teman ya. Bahkan ada yang satu bab itu 2 sampai 3 RPP. Nah, seperti itu. Lah di sini juga ada pembelajaran remedial. Maka di sini tidak ditentukan untuk kenaikan kelas kan, berarti formatif. Jawabannya yang B. Nah, kalau somatif itu lebih ke semester, artinya gabungan ya kan, gabungan dari beberapa penilaian formatif itu menghasilkan sumatif. Nah, biasanya kalau sumatif itu menentukan naik kelas dan tidaknya ya kan, menentukan naik atau tidaknya peserta didik dalam suatu sekolah seperti itu. Makanya dia penilaiannya itu sumatif. Ada sumatif genap, ada sumatif ganjil. Lah di sini ada kata-kata semester. Semester itu sama sumatif ini sama, hanya beda istilah saja teman-teman ya. Sumatif itu intinya gabungannya teman-teman ya. Nah di sini sudah ada pengertiannya. Pengertian autentik itu adalah bentuk penilaian yang melibatkan beberapa pengukuran yang mencerminkan prestasi, kompetensi, motivasi, dan sikap peserta didik yang menunjukkan produk dan kinerja di dunia nyata yang merupakan penerapan esensi dari pengetahuan dan keterampilan. Istilah autentik itu adalah asli, nyata, valid, atau reliable. Menurut Permendikbud, standar penilaian menyebutkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai memulai dari proses hingga keluaran output pembelajaran. Penilaian autentik mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Seperti itu. Lah ternyata autentik itu ada macam-macam, bisa digunakan untuk penilaian formatif maupun sumatif. Artinya penilaian autentik dapat dilakukan untuk mengukur keterjamahan kompetensi dasar formatif kan. Kalau menjawab kompetensi terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester penuh itu sumatif. Nah, sudah ada keterangannya kan teman-teman ya. Istilahnya formatif sama sumatif itu perbedaannya seperti itu. Nah di sini beberapa perbedaannya. Definisi asesmen formatif, kalau formatif itu memantau ya kan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatannya apa kan tadi ya, remedi ya seperti itu. Formatif untuk refleksi dengan memonitor kemajuan belajar, proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Intinya benar-benar dilakukan per bab ya, lebih ke per bab. Lah kalau sumatif itu semuanya gabungan teman-teman ya. Jadi intinya capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan suatu pendidikan. Sementara itu pada pendidikan PAUD, asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan murid dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas. Karena PAUD kan nggak ada. Luar biasa. Mantap jiwa ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah formatif. Ini gampang banget, ini soal nomor 3 gampang, ini ditepis bisa teman-teman. Dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif. Interaktif di sini kalian pembelajaran ya, berarti kan ada siswa, ada peserta didik ya kan.
peserta didik atau murid. Lah, arti kata interaktif itu gimana? Ya dua-duanya, ya kan? Dua-duanya itu harus menciptakan kondisi yang seperti itu. Yang tampil tidak hanya guru tetapi juga peserta didik. Ini mendekati ya, tapi ini salah karena ada jauh yang lebih sip ya kan. Di sini peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Tetap jiwa ini ya kan. Guru aktif ini salah, guru saja peserta didik. Nah, seperti itu jawabannya yang B. Ini soal yang mudah, teman-teman. Oke. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkan. Mudah-mudahan ngena ya di teman-teman dan bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan UP ataupun Prioritas PPG 2023. Semoga dilancarkan untuk materi pedagogik bisa benar semua. Amin ya robbal alamin. Salam semangat terus dari Kak Furkan. Tetaplah bersiap diri ya menghadapi prioritas ataupun UP PPG karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.